Raja disembah karena tahtanya menjadi raja sepanjang hayat. Jika nak tahu kisahnya, gemar membaca cerita rakyat. Hai teman-teman seantero Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yumna Zafira Aini. Saya bersekolah di SDN 004 Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Cerita rakyat tentang seorang raja yang arif dan bijaksana ada pada buku yang Yumna bawa loh. Yumna sudah membacanya dan kali ini Yumna akan menceritakannya dengan judul Putra Lokan. Di tepian hulu Sungai Bintan terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana yang bernama Raja Jauhari. Raja Jauhari memiliki seorang permaisuri yang cantik rupawan dan sangat ia sayangi, bernama Putri Bulan Purnama. Suatu ketika, wahai Dinda, permaisuri beta, sedari tadi Kanda melihat wajah Dinda tak bermaya. Apakah gerangan yang tengah Dinda fikirkan? Katakanlah, Dinda. Kekanda, sewindu telah pun berlalu begitu cepatnya. Namun hingga kini kita belum dikaruniai permata hati. Teringin sangat Dinda bisa memeluknya dan menggendongnya juga bermain bersamanya, Kanda. Kita sudah berikhtiar dan berdoa. Kita serahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin hingga kini kita belum dipercaya untuk mendapatkan permata hati. Bersabar ya sayang. Sang permaisuri hanya mengangguk dan mendengarkan perkataan suaminya. Namun hatinya tetap dilanda kesedihan. Tiba-tiba sang permaisuri jatuh dan pingsan. Raja pun panik. Ia meminta pengawal untuk memanggil seorang tabib. Sir lontar, pinang lontar terletak di ujung bumi. Setan buta, jembalang buta, akan sapa tak berbunyi. Kepageling masuk kampung, pulanglah engkau pageling bayang besar. Pulanglah engkau pada gunung guntung, pulanglah engkau pada sungai tak berhulu. Jikalau kau tak mau kembali, binasalah engkau. Ada apa, makcik? Mengapa engkau tersenyum? Sedangkan sang permaisuri kesakitan. Wajahnya pucat bak awan putih. Hamba tersenyum karena tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sang permaisuri baik-baik saja. Ampunkan hamba, Baginda. Ini adalah pertanda baik. Kerajaan akan segera memiliki putra mahkota. Sang permaisuri sedang mengandung 9 purnama ke depan. Putra mahkota yang dinanti itu akan segera lahir ke bumi. Apa? Betulkah permaisuri beta sedang mengandung? Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah berikan karunia yang telah lama kami nanti.
Tak hanya raja, rakyat kerajaan pun bersukacita menanti kehadiran sang putra mahkota. Malam itu, langit cerah bersimbur bulan purnama malam 14. Sang permaisuri berjuang untuk melahirkan bayinya. Selang beberapa saat, sang permaisuri pun melahirkan. Ampunkan hamba Baginda, sang permaisuri sudah melahirkan. Sekali lagi ampunkan kami Baginda, sang permaisuri melahirkan bayi berwujud seekor lokan. Apa? Anakku seekor lokan? Tidak, itu bukan anakku. Jauhkan benda terkutuk itu dari hadapanku. Raja pun merasa sangat malu kutukan apa yang telah menimpanya. Kemudian ia memerintahkan ahli-ahli istana untuk berkumpul di kerajaan. Wahai ahli-ahli istana, beta mengumpulkan kalian di sini untuk membahas permasalahan ananda beta. Beta tak tahu kutukan apa yang telah menimpa keluarga beta. Baginda raja yang bijak, menurut hemat Patih, ini merupakan aib bagi kerajaan Baginda. Sebaiknya sang permaisuri dan putra lokannya diasingkan dahulu ke hutan. Dengan demikian, Baginda tak akan merasa malu berputra mahkotakan seekor lokan. Niat jahat sang bendahara untuk menyingkirkan putra mahkota pun tercapai. Karena raja akhirnya menyetujui saran dari bendahara kerajaan. Sang permaisuri dan putra lokannya ditinggalkan sebatang kara di hutan. Saat sang permaisuri sedang berjalan bertatih-tatih, ia melihat sebuah gubuk kecil dan ia memutuskan untuk menghampiri gubuk kecil tersebut. Permisi, permisi. Siapakah kelangan Ananda? Mengapa Ananda bisa sampai tersesat di hutan belantara ini? Nama hamba Bulan, Nek. Hamba orang terbuang. Nek, bolehkah hamba menumpang bermalam di rumah Nenek? Tentu saja, Nak. Nenek akan merasa senang kalau Nak Bulan mau tinggal bersama Nenek. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Hingga tak terasa 18 tahun pun telah berlalu. Sang permaisuri masih tinggal dengan Nenek Kabayan. Suatu malam bulan purnama malam 14, terdengar suara berderak-derak keras muncul dari sebelah perigi. Krak, krak, krak. Kulit lokan tersebut sudah betul-betul terbuka. Tiba-tiba ada yang meloncat keluar dari dalam lokan tersebut. Sang permaisuri dan Nenek Kabayan sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa di depan mereka berdiri seorang pemuda yang sangat gagah. Pemuda tersebut bersimpu dan berkata, "Ampunkan hamba, Ibunda. Hamba adalah putra Bunda, putra Lokan, yang seseorang telah menyihir beta menjadi seekor lokan ketika berada dalam kandungan Bunda." "Hah? Engkau putraku? Apakah ini mimpi?" "Tidak, Bunda, ini bukanlah mimpi. Tuhan telah menunjukkan kekuasaannya. Sihir itu telah pun punah." Sudah lebih dari 3 bulan
Putra Lokan berubah wujud menjadi manusia. Sang permaisuri menceritakan tentang istana dan kerajaan Bintan. Mereka memutuskan untuk kembali ke istana. Suatu ketika saat sang permaisuri dan Putra Lokan memasuki istana, mereka melihat bahwa penjagaan di istana tidak terlalu ketat. Dan terjadilah pertarungan antara Putra Lokan dan penjaga kerajaan. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Putra Lokan. Putra Lokan yang sudah berhasil masuk ke istana pun sangat berbahagia. Mendengar ada suara keributan, Datuk Bendahara pun keluar dari peraduannya. Hei, biang keributan apa ini? Mengganggu waktu tidurku saja. Ampunkan hamba, Baginda. Kita telah dikalahkan oleh seorang pemuda yang sangat sakti, Baginda. Apa? Ternyata kalian bisa kalah hanya dengan pemuda gila itu saja. Putra Lokan pun menjawab perkataan dari Datuk Bendahara. Ternyata ini rupa Datuk Bendahara yang dahulunya telah ditolong oleh Ayahanda Beta. Wahai rakyat kerajaan, dengarlah. Hamba adalah putra mahkota kerajaan Bintan yang dahulunya telah disihir oleh Datuk Bendahara menjadi seekor lokan. Wahai rakyatku sekalian, bantulah hamba untuk mengembalikan tahta kepada raja yang berdaulat, Raja Jauhari. Mendengar perkataan dari Putra Lokan, seluruh rakyat duduk dan mengatakan, kami menjunjung Raja berdaulat Raja Jauhari. Kami menjunjung Raja berdaulat Raja Jauhari. Mendengar pernyataan dari Putra Lokan, Datuk Bendahara ditangkap dan Raja Jauhari dibebaskan dari telaga beracun. Raja Jauhari pun berkata, wahai rakyatku sekalian, putraku telah kembali, putraku telah kembali. Dan tahta kerajaan akan kuserahkan kepada Ananda Beta karena telah mengembalikan kerajaan Bintan. Seluruh rakyat pun bersorak, hidup Raja Muda! Hidup Raja Muda! Setelah kejadian itu, Raja Jauhari, Permaisuri, Putra Lokan, dan Nenek Kabayan tinggal di istana dengan sangat bahagia. Nah teman-teman, amanat yang dapat diambil dari cerita Putra Lokan adalah sesuai dengan Kurin dan 12 pasal 10 yang berbunyi, dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Demikianlah cerita dari Yumna. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.